Fotoin Virgi. Dalam bentuk video ya kak? Iya. Mau aman bang. Yasin. Dari dong kak. Tolong kasih jalan ya, panitia. Ayo dah. Mana kak? Yasmin. Bisa masuk. Boleh. Masuk boleh kali. Boleh kali. Atas nama Petunjuk Mulia Merawat Muslim Indonesia diperintahkan masuk ke persidangan. Pertama. Waduh. Aduh, maaf. Antrian N24. Silakan menuju ke layanan akta cerai. Oh ya. Nomor 15. Kamu tunggu dipanggil dulu bentar. Jadi yang tertib ya banyak orang nih. Ya. Yasmin, gimana kabarnya Kak Yasmin? Antrian ruang sidang 2 nomor 16 atas nama Devin Mulyani melawan Muslim Indonesia diperintahkan masuk ke persidangan. Antrian D22. Silakan menuju ke layanan pendaftaran. Oke. Yasmin, nengok ke sini Kak Yasmin. Antrian ruang. Ya, hari ini saya Masih Ahmad selaku kuasa hukum saudara Yasmin Komar Wolfgang. Hari ini memenuhi panggilan persidangan pertama ya dari Pengadilan Negeri Cibinong, di mana telah kami ajukan gugatan pertanggal 3 Mei 2024. Ya, hari ini tanggal 22 Mei ya, tepatnya kita memenuhi panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong untuk melakukan sidang pertama ya. Dari yang kita gugat adalah saudara Aditya Warman alias Aditya Zoni. Tadi kami sidang pertama sudah memenuhi dari syarat formil dari gugatan semua, tetapi karena alamat dari tergugat ternyata sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Nah, tentunya kami akan segera berdiskusi apakah nanti kita akan mencoba memperbaiki atau mencabut gugatan dahulu, karena setelah dipanggil secara patut oleh pengadilan, tergugat ini alamatnya sudah pindah. Kita akan mencari tahu alamat yang baru. Adapun klien kami juga tidak akan mempersulit juga ya, dan tidak akan menjelek-jelekan satu sama lain atau hal-hal yang dapat mempersulit. Tentunya kami tadi majelis hakim menyarankan untuk mencari alamat tergugat yang baru. Padahal juga di media dari kuasa hukum atau dari saudara tergugat sudah mengetahui bahwa akan adanya gugatan, bahwa
alamat gugatan pun juga sudah sesuai dengan KTP tergugat ya. Ya, seperti itu. Mas, sebenarnya untuk alamat sendiri dari kliennya Panji sendiri itu tahunya di mana dan ada berapa rumah mungkin yang ketahui? Ya, setahu klien kami, saudari Yasmin, dia sudah mengetahui alamatnya seperti yang sudah ada di gugatan sesuai KTP juga ya, dan sudah ada juga komunikasi antara penggugat dan tergugat tentunya. Tetapi saat lagi di persidangan alamatnya sudah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Agama Cibinong, ternyata sudah pindah tanpa diketahui klien kami seperti itu. Terkait masalah perceraian sendiri, pokoknya apa sih Kak? Ya mengenai pokok-pokoknya saya belum bisa berkata terlalu jauh karena ini kan masih persidangan pertama dan kita akan coba diskusikan dengan klien apakah akan kita cabut dulu atau kita akan perbaiki mengenai alamat sambil kita mengetahui alamat yang sebenarnya dari tergugat. Tetapi kalau mengenai alasan-alasan perceraian seperti yang sudah diatur ya oleh pasal 19 PP 9 tahun 1975 junto pasal 116 kompilasi hukum Islam. Di situ menurut saya sudah ada memenuhi syarat-syarat alasan untuk melakukan gugatan perceraian. Tapi kamu sudah yakin di sini klien kamu untuk membuat ini abangnya masih kecil? Seperti apa ya? Ya, mungkin ya banyak ya alasan kenapa aku gugatan cerai. Pasti bukan hal yang mudah, tapi alasan aku cukup kuat. Aku juga sama Adit hubungannya baik-baik aja, kita nggak ada masalah apa-apa dan anak juga aku nggak batasin sama sekali untuk dia ketemu aku. Yang paling fatal tuh apa sih Yasmin kalau boleh tahu? Mohon maaf ya untuk saat ini aku nggak bisa ngasih statement karena aku nggak pengen menjelekkan Adit. Tapi kamu sendiri sudah pisah rumah sudah berapa lama? Udah lama banget, udah dari ujung tahun 2023. Desember 2023. Masih ada komunikasi nggak sih sama Aditya mungkin? Masih karena kayak aku bilang tadi aku juga nggak batasin dia buat ketemu anak. Pasti di sana kita harus komunikasi gitu di saat dia pengen ketemu anak. Untuk masalah nafkah mungkin tidak dengar tidak dinafkahi terus. Kalau untuk anak ya pasti ada ya. Tapi Adit sempat nolak nggak buat diceraikan mungkin waktu ngobrol? Ya ini karena masih persidangan awal, nantilah kan nanti masih ada agenda-agenda berikutnya. Kita juga masih belum mengetahui nih alamat sebenarnya yang ternyata sudah pindah ya dan tidak memberitahu penggugat juga. Sedangkan kemarin saya lihat dari yang bersangkutan juga sudah mengetahui dari adanya gugatan ini dan masih suka WA-WA juga kan, tapi tidak memberitahu ya. Tapi Sempat ya bertanya tanya masalah alamat ke alamat Adit gitu. WhatsApp itu. Nantinya dari klien akan coba berkomunikasi sekarang alamatnya di mana seperti itu. Tapi Yasmin Sekarang tinggalnya di mana? Di Jakarta apa? Tinggalnya di sini. Tapi Yasmin sini nggak tahu kalau Adit sudah pindah rumah gitu. Belum untuk Adit. Kayaknya berarti kemarin ke Malaysia itu emang karena ada masalah ya atau pulang kampung aja? Itu juga iya, tapi alasan utamanya itu karena aku udah hampir 3 tahun nggak pulang ke Malaysia. Jadi sekalian anak aku juga ketemu keluarga besar aku di Malaysia. Selama ketemu sama anak sendiri, si Adit gimana dan mungkin Pernah menyusul bertanya nggak? masalah di mana tinggal. Selama ketemu anak itu di mana dan mungkin pernah menanyakan masalah tinggal. Kalau ketemu anak itu pastinya yang dekat dengan aku ya, kayak tapi tergantung juga kadang-kadang kalau ketemunya tuh kayak di mall gitu, yang ya antara kita berdua lah titik tengahnya. Mungkin dengan tidak memberikan alamat, dia tidak ingin untuk bercerai dengan kamu atau seperti apa sih? Itu Kita tidak bisa berandai-andai ya. Coba nanti kita komunikasikan dan coba tanyakan
mungkin dari prinsipal langsung pada tergugat ya. Itu intinya dari klien saya juga tidak ingin saling menjelekan dan masih ingin baik-baik saja, tetapi tekadnya memang sudah bulat untuk bercerai. Pak Yasmin, penyebab perceraiannya apakah ada salah satunya karena adiknya nyalek atau tidak? Masalah ada pembangunan Yang fatal apa sih? Ini kan Ada Ya, kekerasan atau nggak ya sih? sebetulnya bisa dilihat ya di itu, di nanti ada di kompilasi hukum Islam mengenai alasan-alasan perceraian di PP 9 tahun 1975, dan itu sudah ada di salah satunya alasan-alasan bercerai, dan gugatan kita cuman juga sudah diterima, cuman karena alamatnya saja, karena dari tergugat juga selalu komunikasi sama penggugat tapi tidak memberitahu. Kita kan berdasarkan alamat KTP dan keterangan dari prinsipal atau penggugat juga, alamatnya memang tertanya di situ. Coba kita ternyata pas dipanggil secara patut oleh pengadilan agama, ternyata sudah pindah. Kayak butuh berapa lama buat memantapkan hati? Ya, itu masih terlalu jauh. Yang jelas klien kami, ya anaknya masih umur 1 tahun ya. Tentunya itu kan hak asuh, tentunya lebih besar dari itu. Dan Kayak- selama bulan Desember ini kalau boleh tahu, mohon maaf gitu, sudahkah menalak itu secara Islam gitu kan? Ada. Itu per kapan Pak? Itu buat di sidangannya. Ya, yang jelas sudah. Kalian itu berapa lama sih memantapkan hati buat berpisah? Yang penting, yang pasti aku udah lama ya, karena ini bukan hal yang mudah. Jadi pertengahan 2023 kah atau Eh, akhir? ya sekitar segitu. Berarti dia udah pertengahan 2023 udah mulai ada keinginan untuk berpisah. Kan, Jadi pertengahan 2023 udah ada keinginan untuk berpisah kah? Jadi dari di akhirnya ya karena sudah ada pisah rumah juga kan. Dan kemarin pisah rumahnya pun juga saat alamatnya yang sudah kita lakukan gugatan kan, seperti itu sudah sesuai sebenarnya gugatannya, alamatnya cuman tidak diberitahu saat adanya perpindahan rumah. Jadi majelis minta tim kuasa hukum dan gugat mencari tahu alamat yang pasti, karena sudah dilayangkan secara patut dan sudah didatangi, ternyata sudah pindah. Yasmin, kamu sendiri mantan pemakai juga sekarang udah dari kapan sih? Belum tahu. Doain ya, insya Allah. Baru apa sudah? Belum. Apa yang membuat kamu dari hijab saat ini dengan datang ke Sudah pengen lama kah? Ya karena sebenarnya pengennya lama ya, cuman ya belum mantep lah. Ya, cukup. Memang yakinnya Yasmin ingin berpisah ya, atau itu apa diomongkan lagi gitu sama adik? Sudah Pengennya berpisah. Yasmin, ada penyesalan nggak sih kan menikah di usia yang muda? Ya karena usia itu enggak apa ya. Yang penting kita siap aja. Yang penting kita siap mentally, physically ready, dan financially. Dan aku nggak akan bilang aku menyesal segala macam, enggak, karena aku udah punya anak. Dan itu hal yang menurut aku itu kurniaan Allah gitu. Aku nggak mungkin bilang aku menyesal atas pernikahan muda aku. Gitu sih. Mungkin katanya ada orang ketiga kan? Tanggapan dari orang tua, dari keluarga sendiri? Keluarga aku sebetulnya support aja apa yang aku mau lakuin gitu loh. Jadi mereka nggak bisa terlalu kayak masih apa ya, intinya mereka support aku aja. Lanjutan sidangnya kapan Maci dan tanggal berapa? Ya nanti kita akan sampaikan ya kalau sudah kita mengetahui alamatnya, dan mudah-mudahan jadi untuk tergugat juga tidak mempersulit, karena ini kan hanya permasalahan alamat dan memang sudah ini ya tetap komunikasi baik kan, komunikasi baik ya, memang dari penggugat juga sudah mantap untuk bercerai juga. Semoga tidak dipersulit dan lebih mengedepankan nanti untuk membesarkan anak. Dari Yasmin sendiri yang ingin disampaikan nggak sih mungkin untuk
Kadep nih untuk orang bisa tahu alamatnya, kalau tidak mempersulit nanti proses perceraian. Ya kalau soal itu sih kita sebenarnya komunikasi juga, cuma kalau soal alamat itu aku nggak tahu karena kita kan udah nggak serumah ya. Aku juga nggak mungkin komunikasi sama dia setiap hari lagi gitu. Oke, guys. Oke. Nanti kita kabarin kalau misalnya alamatnya ini sudah, klien saya juga sudah WA, nanti sudah dibalas. Jadi bisa kemungkinan cabut gugatan atau bisa Nanti kita pertimbangkan dulu, karena kan sebenarnya dia sudah berstatement kan, kuasa hukumnya sudah berstatement dan tahu adanya gugatan ini. Cuman nggak tahu, dia tidak memberikan mohon. ke kiri kayak Kak Yasmin boleh sebelah sini, Kak? Boleh kak. Kak, sebelah sini, Kak. Kak sini kak. kiri kayak Yasmin. Kak, sebelah sini, Kak. Yang bawah, Kak. HP biru kayak Yasmin. Ke bawah sini, Kak. Kiri kak. Kak kiri kak. Oke kak, senyum kak. Wawancara lagi kak. Wawancara sekali lagi. Kakak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.